Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi unggul, kreatif wabarakatuh. mandiri, sahabat Undrika. Jadi hari ini ada yang berbeda. Saya menggantikan host-host sebelumnya yang biasanya perempuan. Mungkin sekarang agak aneh ya ngelihat saya sebagai host. Karena hari ini kita agak berbeda ya. Jadi tamunya agak beda sekarang. Nah, sebelum ke tamunya saya mau ada sedikit pantun nih. Ya. Meracik jamu di kampung tua, jamu diminum dengan ketan hitam. Hari ini kita punya tamu yang istimewa. Tamu bukan sembarang tamu, beliau adalah Wakil Wali Kota Batam, Wah. Pak Amsakar. Selamat datang di Undrika TV, Pak Amsakar, Pak Ya, Wali. terima kasih ya Pak Disapa Edwin. dulu sahabat Ya. Undrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Undrika semua yang saya banggakan. Salam unggul kreatif mandiri. Salam khas yang nanti insya Allah akan menjadi merek dagang baru yang akan saya bawa ke ruang publik ini. Siap. Terima kasih. Ya. Baik, jadi saya ingin memperkenalkan dulu Wakil Wali Kota Batam kita. Mungkin orang-orang udah pada tahu, tapi nggak apa-apa saya perkenalkan. Jadi beliau adalah Bapak Amsakar Ahmad, Esos MSI, lahir pada tanggal 1 Agustus 1968 di Kabupaten Lingga, ya Pak. Ya. Jadi ini saya saking di luar kepalanya nggak usah baca lagi. Nah, beliau itu menamatkan sekolah sampai SMA di Kabupaten Lingga, sampai habis itu meneruskan kuliah di Universitas Riau, kuliah S1, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Airlangga di Surabaya. Beliau memulai karirnya di pemerintahan Kota Batam sejak tahun 2000 kalau nggak salah, Pak. Betul. Atau 99, 2000 ya? 2000. 2000. Dan beliau juga, mungkin banyak yang belum tahu, di tahun 2009 beliau ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan. Ya. Nah, pada saat itu beliau adalah dekan pertama di Visipol, karena pada saat itu Visipol di Undrika baru berdiri tahun 2009. Jadi jasa beliau untuk membangun Visipol dari awal sangat luar biasa gitu. Kemudian beliau di tahun 2016 terpilih sebagai Wakil Wali Kota Batam mendampingi Pak Rudi sampai sekarang sudah periode kedua. Ya, betul. Jadi luar biasa profil singkat beliau, dan beliau ini putra asli daerah Kepri, betul ya Pak Amsakar? Betul. Dan sangat membanggakan dengan prestasi-prestasinya selama ini, dan ini bisa menjadi motivasi nih Pak Amsakar. Di kampus Undrika ini banyak anak pulau, Pak. Ya. Nah, kira-kira pengalaman apa yang bisa dibagi Pak Amsakar nih sebagai putra daerah Kepri yang asli Lingga ya, yang dimana mungkin bisa menjadi inspirasi dulu. Apakah ada mimpi atau cita-cita jadi wakil wali kota atau gimana, Pak? Bisa diceritain nggak? Baik, sepertinya berbicara soal asbabun nuzul ini, kaji asal usul dan latar belakang. Tapi baik Pak Rektor, Pak Edwin, barangkali yang ingin saya share kepada rekan-rekan sahabat Undrika semua, bahwa saya ini terlahir di sebuah kampung yang bernama Sungai Buluh. Itu adanya di Dabu Singkep, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lingga. Dalam keluarga yang sebahagiannya menghidupkan ekonomi rumah tangga orang tua saya dari pertanian, dan sebahagian lainnya dari nelayan. Jadi orang tua ini berkebun juga, tapi sekaligus sebagai nelayan. Almarhum bapak saya. Nah, alhamdulillah saat itu beliau sangat mempertimbangkan sisi pendidikan kami ya, termasuk saya. Sangat mempertimbangkan dan selalu memberikan support untuk itu. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia itu jawabannya adalah pendidikan. Untuk berhasil di dunia ini jawabannya adalah pendidikan. Untuk sukses menuju akhirat jawabannya adalah pendidikan. Jadi tidak ada pilihan sebenarnya.
Jadi mau dia anak kota, mau anak pulau, mau orang miskin, mau orang kaya, saya pikir kalau terhadap pendidikan ini kita mesti harus berupaya sekuat tenaga agar generasi kita ke depan itu menjadi generasi yang unggul. Nah, kalau Pak Edwin sampaikan tadi apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak pulau, ya mari meningkatkan kapasitas diri, penguatan kapasitas sumber daya manusia. Karena jangan pernah kita berbicara competitiveness, berbicara daya saing, kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita. Saya hadir di satu pulau, selalu pembicaraannya bagaimana caranya Pak, agar anak-anak kami ini bisa masuk di dunia kerja. Saya hadir di pulau yang lain, bagaimana caranya Pak, agar anak kami ini bisa menjadi THL atau masuk sebagai ASN. Dan semuanya itu butuh kompetensi, butuh kompetisi dan kompetensi. Jawaban untuk hal itu sekali lagi pendidikan. Karena itu saya mendorong betul agar anak-anak wilayah hinterland kita yang alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menjadi mahasiswa Unrika, agar jangan pernah berpuas diri dengan SDM yang dimiliki, sebab kalau tidak ada penguatan, tidak ada peningkatan, niscaya kita akan menjadi kelompok yang marginal dalam kompetensi di Kota Batam yang sedemikian ketat ini. Saya pikir itu Pak Edwin. Baik, jadi kata kuncinya pendidikan itu sebagai fondasi kita sebagai manusia. Nah, ada fenomena menarik nih Pak Am. Jadi di Unrika sendiri kan ini banyak juga putra asli daerah Kepri nih. Jadi saya menemui ada beberapa mahasiswa, saya ngobrol sama mereka gitu ya. Jadi saya kasih challenge gini. Challenge-nya adalah ketika kamu lulus, kamu mau jadi apa? Saya tanya gitu. Oh, saya mau jadi misalnya pegawai di Batam atau PNS segala macam. Nah, saya challenge mereka Pak. Berani nggak kamu kalau misalnya mau jadi pegawai bank bertarung di Jakarta di Bank Indonesia? Misalnya kayak gitu. Kenapa nggak cita-cita sekalian tinggi? Nah, rata-rata banyak di antara mereka bilang, Pak, susah bersaing Pak, kita kan anak luar Jawa. Nah, mental pemikiran seperti itu Pak. Jadi menganggap bahwa yang tinggal di luar Jawa itu di bawah orang Jawa, gitu. Ibaratnya kalah sebelum berperang. Nah, kalau menurut Pak Amsakar gimana nih? Untuk memotivasi mereka biar mereka tuh sebenarnya sama, kita setara gitu. Saya pertama ingin mengatakan bahwa anak-anak kita pulau, anak-anak pulau ini sebenarnya anak yang memiliki kecerdasan yang menurut saya cukup hebat. Betul. Gitu. Tetapi selalu handicapnya pada persoalan ekonomi keluarga yang membuat jalan itu selalu tersandung. Nah, kalau berbicara soal intelijensi atau intelektualitas tidak kalah bersaing. Nah, makanya rasa minder, rasa pesimis itu sudah harus dihilangkan. Dihilangkan jauh-jauh. Saya Pak Edwin waktu kuliah di Universitas Riau, memang pada tahap awal saya lihat kok nilai anak-anak yang dari nggak usah saya sebutkan daerah lain, kawan-kawan dari luar Sumatera Jawa Utara, kawan-kawan dari Sumatera Barat, kawan-kawan dari Jawa kok jauh sekali dengan nilai kita. Tetapi rupanya disebabkan karena sarana prasarana tempat saya sekolah itu terbatas, sehingga itulah ukuran nilai yang saya dapatkan. Tapi di tempat mereka sarana prasarananya relatif lebih bagus. Lalu kemudian setelah kita jalani, mohon maaf, rasa-rasanya kita tidak kalah. Ternyata anak yang nilai walaupun juara 1 tamat SMA itu, nilai saya itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rekan yang dari daerah lain itu. Ya selain dari kita di Provinsi Kepri, tapi setelah masuk ternyata kita yang mewarnai. Alhamdulillah Pak, kita bisa juga menang dalam lomba karya tulis ilmiah, tingkat fakultas, tingkat universitas, menang di tingkat universitas, kirim ke tingkat Sumatera Kalimantan Barat, menang di tingkat Sumatera Kalimantan Barat, kirim sampai ke tingkat nasional. Dan saya membuat sejarah di Universitas Riau, bahwa satu-satunya kan dia secara berjenjang ini, yang tembus sampai ke tingkat nasional itu yang saya. Nah, sempat terpilih zaman itu Profesor Fuad Hasan sebagai mahasiswa berprestasi 1 tingkat fakultas,
mahasiswa berprestasi 3 tingkat universitas. Jadi jangan pernah memiliki rasa rendah diri. Yang bagus itu dalam kehidupan ini kita harus rendah hati, tapi jangan pernah rendah diri. Nah, harus ada optimisme untuk dalam spirit untuk berjuang itu, karena spirit ini harus memang lahirnya harus dari ranah batin kita. Betul. Kalau sudah kalah sebelum berjuang, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Betul. Saya kira itu Pak Edi. Iya, jadi nggak ada alasan lagi ya, saya anak pulau, saya anak luar Jawa, nggak ada alasan seperti itu, kita sama semuanya. Ya. Dan bahkan ya udah dicontohkan sama Pak Wawali kita gitu ya, beliau bisa bahkan menjadi yang terbaik. Dan saya dapat informasi bukan hanya di S1 Pak Wawako ini jadi mahasiswa terbaik, tapi di S2 juga kan di Universitas Airlangga dulu. Alhamdulillah gitu. Pak Edwin, di Universitas Airlangga itu kalau diunduh ADLN Universitas Airlangga, Amsakar Ahmad tambah ujungnya, ya insya Allah akan terpampang saya punya tesis. Karena tesis itu di tempat duduk, dapat A langsung di situ. Ya, dan bisa di perpustakaan digital UNER itu ya karena apresiasi sebenarnya betul. Dari universitas terhadap mahasiswanya. Itu Pak Edwin. Baik. Nah Pak Amsakar, jadi Bapak kan waktu 2009 tuh pernah menjabat sebagai dekan pertama Visipol Unrika gitu ya. Nah Bapak ngelihatnya gimana tuh dari tahun 2009 sampai sekarang 2021? Kira-kira apa yang berubah dari Unrika tuh Pak? Ya, yang pertama gedung-gedungnya semakin berubah dan kelihatannya makin hebat. Dan saya pikir Unrika ini bisa mengklaim sebagai universitas rakyat karena menampung dari semua segmen tanpa mempertimbangkan sisi komersial. Walaupun pasti ya pikiran saya kan semakin banyak mahasiswa automatically sebenarnya akan mendukung operasional sebuah perguruan tinggi. Nah itu yang pertama yang membedakan. Yang kedua kapasitas tenaga pendidiknya sudah alhamdulillah sekarang seperti rekan-rekan saya Pak Farid, Ibu Diah, Ibu Mary dan kawan-kawan yang dari fakultas yang lain kan sedang getol sekali untuk melanjutkan studi S2 atau S3-nya. Dan ini menurut saya menjadi jalan pembuka untuk meningkatkan daya saing universitas ini. Terus yang juga kalau dikaitkan dengan latar belakang kemarin di kampus, ini sebenarnya romantisme Pak Edwin. Ya, saya bagaimana ya dengan universitas ini tidak saja karena saya pernah menjadi bahagian di sini dan saya mengantarkan fakultas Visipol Unrika ini pendiri sebenarnya, pendiri di Unrika ini kemudian oleh Pak Adi, oleh Bapak ya Pak Amrullah, saya diangkat sebagai dekan pertama. Dan saya sempat menerajui kalau nggak salah 2,5 tahun ya. Saya merasa sungguh sangat nyaman. Saya merasa sangat nyaman karena kita didukung oleh semangat yang sama untuk saat itu membesarkan dua fakultas ya, hukum, Visipol dan hukum. Ini seperti kakak beradik yang lahir dari rahim yang sama dan di tahun yang sama. Meskipun dalam perkembangannya barangkali berbeda antara dua hal itu. Jadi iklim akademik ini memang saya sukai Pak. Karena sejarahnya sebelum terdampar di birokrat ini, saya memang pernah menjadi dosen luar biasa, dosen honor di Universitas Riau. Jalannya juga 2,5 tahun. Dan tambah menjadi dekan di sini, di kepegawaian, di pemerintah Kota Batam. Biasanya ASN kita yang diklat PIM 1, diklat PIM 4, diklat PIM 3, itu saya selalu menjadi narasumbernya. Jadi lingkungan akademik ini lingkungan yang sungguh membuat saya sangat nyaman. Rasanya saya pengen sekali-sekali waktu saya pengen juga kuliah umum. Di Unrika ini tentu saja kalau Pak Rektor mengundang. Kalau Pak Rektor tak mengundang gimana mau pergi? Kadang saya mau ngundang tapi takutnya Bapak sibuk gitu.
Baik, Itu, jadi ya pengalaman saya juga kebetulan saya masuk Undrika 2009 juga gitu pada saat Pak Amsakat juga baru masuk waktu itu. ya. Dan kenangannya pas pertama kali saya melihat beliau tuh orang yang bisa akrab ke semua orang gitu. Jadi sangat sociable ya, ibaratnya nggak ragu-ragu untuk minum kopi bareng di kantin, terus bercengkrama dengan semua dosen, mahasiswa, dan nggak heran kalau saya sekarang lihat beliau jadi wakil wali kota ya, dan beliau memiliki basic itu. Nah, Pak Am, kalau ditanya ya, bedanya berprofesi sebagai dosen dan sebagai birokrat atau politisi, tantangannya di mana sih, Pak Am? Masing-masing profesi itu. Kalau sebagai dosen, tentu saja kita harus lebih unggul dibandingkan dengan mahasiswa kita. Walaupun pada faktanya sangat boleh jadi itu mahasiswa kita itu ada yang hebat. Nah, maksud saya ini hanya persoalan waktu kan. Kita berbeda satu malam barangkali dengan mahasiswa kita. Seperti saya kemarin 16 pertemuan, itu pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 itu sudah saya siapkan semua. Sehingga masuk kampus hanya tinggal berdiri kemudian dan saya ingin pada saat mengajar itu, kalau saya Pak Edwin, saya mau menggerakkan potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Setiap masuk pertemuan kedua, saya selalu bertanya, coba siapa yang bisa jelaskan, dan saya berikan nilai. Jelaskan pertemuan pertama kita kemarin apa intinya. Dan itu saya nilai dan betul-betul terukur. Nah, jadi ada nilai kemampuan dia mengkomunikasikan materi pembelajaran apa. Jadi itu yang profesi saya sebagai dosen yang saya rasakan menjadi pembeda dengan posisi di eksekutif ini. Kalau di eksekutif ini kita akan sekarang harus memainkan peran yang baik soal tata kelola pemerintahan ini. Pada intinya bagaimana fungsi legislasi itu kita jalankan, fungsi eksekusi itu kita jalankan, fungsi yudikatif itu kita jalankan. Bagaimana agar pemerintah melayani, bagaimana pemerintah memberikan pengaturan atau regulasi, bagaimana pemerintah mengeksekusi, dan bagaimana pemerintah menjamin seluruh kepentingan warganya diatur betul-betul sedemikian rupa satu dengan lainnya. Lalu tantangan di pemerintahan kita di Batam itu jauh lebih berat ya, karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat terbuka. Iya, heterogen. Nah, masyarakat Batam ini heterogenitasnya tinggi, kemudian tingkat pendidikan, kurva pendidikan masyarakat Batam itu kan seperti ini. Yang lebih banyak itu di lingkungan berpendidikan tinggi ke atas. SMA ke atas, ini yang paling banyak. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau kita salah mengambil sebuah kebijakan, maka besok pagi kita akan menemukan, mendengarkan bagaimana keluh kesah warga di Batam FM, lalu siangnya kita akan buka media online, bagaimana responnya terhadap apa. Jadi pemerintah itu harus melakukan adaptasi atas ekspektasi masyarakatnya, harus senantiasa melakukan adaptasi terhadap yang menjadi harapan warganya. Nah itulah, dan alhamdulillah saya pikir selama kita, mohon maaf Pak Edwin kalau saya agak mengambil bahagian yang durasi waktu cukup panjang di sini. Dan alhamdulillah selama kami diberikan amanah itu, yang pertama kami pikirkan apa sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat. Nah, lalu setelah itu baru kita tuangkan dalam program. Oh, ternyata masyarakat ingin pelayanan lebih baik. Jadilah mall pelayanan publik, betul. Yang kedua, masyarakat ternyata berhadapan dengan soal kemacetan. Jadilah jalan-jalan yang kita lebarkan di sini. Yang ketiga, ternyata masyarakat hinterland itu merasa tidak mendapatkan proporsi yang berimbang atas pelaksanaan pembangunan di daerah. Lalu kita buatlah kebijakan bahwa 1 kelurahan 1 miliar per kelurahan. Ini kan dalam konteks untuk memberikan pemerataan antara daerah mainland dengan daerah hinterland. Nah, maka sekarang sarana prasarana hinterland itu sudah terkejar. Lalu kita
lihat bagaimana cara kemudahan dalam bagaimana pemerintah hadir untuk melayani identitas warga, tak cukup hanya Disduk saja. Maka kita distribusikan seluruh kecamatan, boleh cetak, boleh berurusan untuk soal kependudukan itu. Nah, jadi kita hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena sekali lagi konteks negara ini kan sebenarnya kehadiran negara ini bagaimana agar masyarakat terlayani secara baik, masyarakat apa yang menjadi harapan masyarakat itu dapat terpenuhi. Jadi kalau dosen bagaimana mengembangkan kapasitas SDM kita sehingga harus selalu dirangsang, kemampuan kognitifnya, kemampuan afektifnya itu harus selalu kita rangsang, keinginan untuk selalu membaca fenomena melalui referensi yang ada itu harus kita rangsang. Dan di pemerintahan justru kita harus gali umpan balik dari masyarakat apa yang mereka harapkan. Nah, itu saya pikir sebagai pembeda antara lingkungan akademik dengan praktisi model kami ini, Pak. Betul. Itu luar biasa. Pak Edwin. Luar biasa Pak Amsakar. Nah, nyambung lagi ke Kota Batam nih Pak Amsakar nih. Jadi ini kan sudah periode kedua Pak Amsakar menjadi wakil wali kota. Dan saya melihat banyak perbedaan dan perkembangan di Kota Batam itu sendiri. Tadi seperti yang dibilang mau pelayanan publik dan itu sebuah inovasi yang patut diacungi jempol kalau menurut saya, mau pelayanan publik. Dan juga infrastruktur jalan yang luar biasa untuk pengerjaannya. Sekarang juga lagi di beberapa tempat ada bundaran ya Pak Am ya untuk memperlancar arus transportasi. Nah, saya jadi ingat waktu baru pertama kali ke Batam, Pak Am. Jadi Batam itu dulu sekitar tahun 2009, 2010 yang saya lihat image-nya dari luar ya, dari sebagai orang luar Batam dulu. Ya Batam itu selain kota industri, tapi punya image lain yang mungkin dalam tanda kutip kurang bagus. Jadi kayak hiburan malam, terus juga ya mungkin karena letak geografisnya berdekatan dengan Singapura, banyak turis juga, kemudian elektronik, mobil-mobil bagus. Dulu kalau orang luar Batam gitu image-nya. Nah, beberapa tahun saya di sini itu semakin banyak perkembangan kayak mulai membangun masjid yang sangat besar. Terus juga apa namanya ya tadi inovasi-inovasi tadi. Nah, kalau Pak Am sendiri ya image yang ingin dibentuk dengan kepemimpinan Bapak dengan Pak Rudi ini ke depannya image Batam ingin dijadikan seperti apa? Pertama Pak Edwin, kita ingin menjadikan Batam ini sebagai daerah yang memiliki daya saing dengan daerah-daerah perkotaan metropolis lainnya di Indonesia. Yang kedua, kita juga ingin agar kemajuan yang dialami oleh negara tetangga kita, setidak-tidaknya kita bisa berupaya untuk memberikan keseimbangan, ya, karena kita yang berada paling depan ini etalase Indonesia yang alhamdulillah dari tahun ke tahun kalau kita lihat dari kunjungan wisatawan, Batam ini merupakan gateway, merupakan pintu masuk. Dan karena itu wajah Batam, infrastruktur Batam, pelayanan Batam harus kita naikkan standarnya. Nah, dan yang berikutnya, yang keempat, kita ingin juga agar bagaimana kue-kue pembangunan di Batam itu betul-betul dapat dikelola secara optimal, secara maksimal. Itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya ke arah mana Batam ini akan dibentuk, kita akan jadikan Batam ini sebagai kota jasa dan kota pariwisata. Karena keberadaan Batam, ya, karena posisi geografis dan geostrategis Batam memang sebenarnya ditakdirkan untuk itu. Betul. Bagaimana agar posisi ini dapat memberikan nilai tambah. Saya katakan potensi Batam ini ada pada lalu lintas orang dan barang, ada pada iklim kepariwisataannya. Oleh sebab itu ke arah inilah nanti kita akan menuju. Jadi kalau sekarang kita membenahi infrastruktur di kota ini, itu kita maksudkan untuk itu gitu. Ya, jangan sampai ketika orang pergi ke Singapura
atau dia pergi ke Johor, pulang ke Batam, lalu membuat komparasi bahwa ini seperti siang dengan malam. Nggak mau kita itu, Pak. Itulah sebabnya dengan segala tantangan kita benahi jalan, itu kan kita berhadapan dengan banyak juga warga. Tetapi alhamdulillah setelah kita berikan pemahaman dan mengikut sertakan rekan-rekan Forkopimda, lalu membawa tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing organisasi, program yang kita rencanakan itu akhirnya jalan. Ya, berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan setelah jadi jodoh Nagoya pertama itu, rupanya ketika kita mau melakukan pengembangan di titik yang lain, masyarakat justru memberikan dukungan karena sudah terlihat oleh mereka kerja kita. Nah, ada yang mengatakan kenapa kita sibuk saja dengan jalan, kenapa tidak mempertimbangkan yang lain. Tapi saya mau katakan dulu arah ke Pelita, kalau Pak Edwin tahu, arah ke Pelita itu kumuh sekali. Di sebelahnya ada bengkel-bengkel, ada besi tua, ada karaoke, ada panti pijat. Ya waktu itu. Tapi setelah kemudian kita lakukan pelebaran, ternyata tanah yang semula 500.000 gampang saja dibelikan oleh seseorang sampai harga 2 juta. Lalu karena pengembangan yang seperti itu mudah aja. Hotel Aston itu berinvestasi untuk membangun hotel di situ. Siapa yang menduga daerah yang tadinya tidak bernilai ekonomis ternyata dengan kebijakan yang kita lakukan itu langsung, Pak, semuanya. Dan kalau sekarang wilayah-wilayah, siapa yang menduga bahwa dekat Bundaran Madani sampai ke BI sebelah kiri itu dulu lesu ruko-rukonya. Dulu. Hari ini hidup semua. Betul. Dan kalau harga tanah itu jadi mahal, tentu saja akan memberikan implikasi positif bahwa dia akan mempengaruhi NJOP, nilai jual objek pajaknya akan berpengaruh juga terhadap PBB, akan berpengaruh juga terhadap BPHTB, yang itu berarti juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi ada balikannya, ada kebijakan yang kita buat itu ternyata memberikan implikasi yang positif bagi daerah ini. Saya pikir itu, Pak Edwin. Baik, ngopi dulu Pak kita. Ya, alhamdulillah. Biar agak santai dikit kan. Baik, tahun lalu saya baca-baca berita juga Pak Am. Jadi Batam itu mendapatkan penghargaan dari Mendagri, kalau nggak salah kategori kota dengan inovasi terbaik atau sangat inovatif gitu ya, dan menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia, dan itu sangat membanggakan untuk warga Batam sendiri mendengar berita itu. Dan mungkin agak masuk ke COVID sedikit nih Pak Am, karena sekarang mungkin masih pandemi juga, walaupun sudah turun tingkat PPKM di Kota Batam. Jadi saya baca-baca berita juga, Batam itu salah satu saat ini berita terakhir yang saya baca itu untuk tingkat penyembuhan COVID itu salah satu yang paling tinggi tingkat kesembuhannya, mencapai 90% lebih untuk bulan lalu kalau nggak salah ya. Dan Pak Am sendiri kan bagian dari Satgas COVID di Kota Batam saat ini. Pak Am sendiri ngelihatnya gimana tuh perkembangan COVID di Kota Batam, dan juga apakah anjuran pemerintah itu sudah diterapkan betul-betul di masyarakat atau bagaimana? Ya, pertama atas nama pemerintah Kota Batam, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan oleh segenap stakeholder, terutama tentu saja kontribusi dan dukungan dari masyarakat. Kendati pun Pak Edwin di tahap-tahap awal, banyak sekali persoalan. Betul. Ya, karena judulnya saja sudah adaptasi new normal. Proses untuk melakukan adaptasi, tidak semua akan dengan mudah menerima adaptasi pola baru itu, model baru itu, ya, kebiasaan baru itu, tidak semua. Nah, tapi karena kita betul-betul solid
pemerintah Kota Batam, jajaran TNI, jajaran Polri, rekan-rekan DPRD, seluruh Forkopimda ini kan memberi betul-betul kita sehati di dalam wadah yang disebut dengan satuan tugas ya, gugus tugas. Kita sama mazhab kita, bagaimana kita all out agar tingkat sebaran ini dapat kita kendalikan, sementara tingkat kesembuhan dapat kita tingkatkan. Nah, inilah upaya yang kami lakukan di tahap awal. Jadi saya sungguh sangat berterima kasih. Yang kedua, peta COVID kita ini sebenarnya itu dominan terjadi, sempat membuat kita resah itu di bulan Juni dan Juli ya. Dalam tahun ini di bulan Juni dan Juli. Gelombang kedua katanya. Gelombang keduanya. Gelombang pertama kita bisa selesaikan dengan melakukan rapid test, kita sasar semua di seluruh kecamatan-kecamatan, tim kita seluruh turun semua, Babinsa, Babin Kamtipmas turun semua, termasuk diantaranya pendistribusian masker saat itu. Alhamdulillah kemudian slow lalu kita betul-betul melandai. Tapi di bulan Juni dan Juli kembali lagi nih. Tinggi. Angka kita nih tinggi lagi. Yang setelah kami dalami lebih disebabkan karena kita semua, masyarakat kita juga, kami juga barangkali kita semua sudah mulai agak lalai dan teledor. Udah nyaman dengan suasana yang sepertinya biasa-biasa saja. Rupanya ancaman dari virus baru, ada Delta namanya, itu kan senantiasa mengintai kita. Dan Batam ini daerah yang terbuka, menyebabkan datang dari sana proses seleksinya tidak begitu ketat kita lakukan saat itu. Itulah yang antara lain Juni Juli itu sempat mengalami gelombang kedua. Tapi setelah tanggal 20 Juli alhamdulillah Pak Edwin betul-betul sudah melandai. Turun terus di awal Juni, di Juni itu kita memberlakukan PPKM darurat. Lalu di akhir Juli kita sudah menjadi PPKM level 4 dan di Agustus sekarang level 3 ya. Sudah di level 3 dan akhir Agustus ini bukan akhir, minggu ke-3 Agustus itu sebenarnya hanya persoalan tingkat kematian saja yang relatif masih tinggi. Kalau enggak kita sudah bisa masuk ke level 2. Tapi melihat perkembangan terakhir ini, hari ini aja hanya yang terkonfirmasi 40, yang sembuh 59. Artinya lebih banyak sembuh dibandingkan dengan yang terkonfirmasi, dan yang masih dalam perawatan tinggal 188 orang. Nah, jadi trennya yang sembuh itu selalu lebih besar dibandingkan dengan yang terpapar. Kemarin itu malah 300% ya. Hari 2 September yang terkonfirmasi 9, yang sembuhnya 31. Kalau ditanya apa kiat kita? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa keseriusan kita untuk melaksanakan vaksinasi, Pak Edwin. Ya, vaksinasi kita sekarang sudah di angka mendekati 76%. Udah 76%. Dan kontribusi Batam itulah yang antara lain menyebabkan Provinsi Kepri ini menjadi provinsi nomor 3 capaian vaksinasi terbaik secara nasional. Secara nasional nomor 3. Iya, Pak. Nah, dan provinsi ini kan dukungan 60%-nya warga Batam. Nah, karena itu, karena capaian yang sudah seperti itu, maka imun tubuh warga kita, kekebalan tubuh warga kita makin meningkat. Sehingga kalau ada serangan COVID ini, mereka relatif lebih memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Nah, itu yang menurut saya yang pertama. Yang kedua, proses sosialisasi yang kami lakukan. Terus terang Pak Wali Kota, rekan-rekan Forkopimda, bahkan Ibu Wakil Gubernur, kita bersama-sama turun ke bawah itu Pak. Antara lain untuk mengkomunikasikan ini. Kami memberi beras bicaranya ini. Ya, kami turun untuk Musrenbang bicaranya soal ini. Kami ada Safari Ramadan berbicaranya soal arti pentingnya protokol kesehatan. Dan informasi yang masif ini juga dilakukan oleh rekan-rekan dari TNI, dari Polri. Nah, Polri itu sampai punya kegiatan untuk support vaksinasi ini namanya nasi kapau.
Nasi kapau. Nasi kapau. Nasi kapau itu artinya vaksinasi menjangkau pulau. Wow. Nah, itu saya sampai turun ya arahan Pak Kapolda sampai turun ke Pulau Nguan, langsung ke Kepri Coral, dari Kepri Coral kita ke Karas, dari Karas kami ke Kasu, turun ke pulau-pulau Pak Edwin. Ya. Dan rekan-rekan di samping itu di Temenggung Abdul Jamal vaksinasi kita. Bahkan satu hari kita sempat jebol sampai 34.000 kalau saya nggak salah. Wow. Waktu itu pencanangan 1 juta vaksin dalam sehari. Batam jebol di angka 34.000. Akan halnya TNI itu ada program namanya Gebiar apa nama programnya? Vaksinasi juga. Ya. Dan membawa nama ujungnya Gurindam. Ya. Melakukan vaksinasi di kalangan Pak Danrem di bawah Pak Dandim itu kemarin secara nasional pada saat pertemuan TMMD saya sampaikan bahwa kontribusi rekan-rekan TNI Polri, Pak Kapolda, Pak Dandim, Pak Dandim, Pak Kapolres, rekan-rekan dari Dan Lanal, Dan Yon Marinir, Dan Yon Rider, POM, itu semua Pak, semua kita bergerak, dan Lanut semua bergerak, dan tokoh masyarakat juga semua bergerak. Ketika ada persoalan, tidak menyangka kita bahwa rekan-rekan perbankan, kami siap Pak bantu beras, tak menyangka kita Apindo, kami siap Pak bantu vaksin, tak menyangka kita rekan-rekan dari Kadin semua berkontribusi untuk meringankan beban persoalan masyarakat ini. Itulah yang menurut saya kata kuncinya pada kolektivitas, pada kebersamaan, dan pada lahirnya pemahaman yang sama. Saya kan selalu mengatakan bahwa Anda jangan berpikir Anda sehat sendiri. Pikirkan juga bahwa Anda yang sehat ini bisa jadi sakit, masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Jangan, silahkan menganggap diri sakit, tapi jangan pernah abai dengan protokol kesehatan. Karena setelah Anda pulang, Anda akan berkomunikasi dengan anak, istri, keluarga besar. Saya kira itu Pak Edwin. Pak Edwin, jadi kolaborasi dan kolaborasi dan sinergitas antar segenap stakeholder lah yang mengantarkan ini, mengantarkan capaian kita sebaik sekarang. Saya kira itu Pak. Ya, jadi intinya kita bukan cuma pemerintah nih yang bisa menangani COVID, tapi butuh sinergi juga dari masyarakat, dari Polri, dari perusahaan, dari segala pihak lah untuk kita bisa keluar dari pandemi ini, gitu ya Pak. Baik, Pak Edwin. Pak, kita sebelum podcast ini, jadi ada kita di media sosial, di Instagram dan di Facebook, kita membuka pertanyaan nih untuk sahabat-sahabat Unrika. Jadi ada yang beberapa orang yang ingin bertanya juga ke Pak Wawako gitu. Sebenarnya banyak pertanyaannya, cuman saya akan sampaikan beberapa mungkin yang mewakili pertanyaan yang lain gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih katanya, kapan ada bantuan untuk mahasiswa di masa pandemi seperti sekarang ini? Mungkin maksudnya sebenarnya kita udah dapat bantuan dari pemerintah pusat, Pak. Jadi bantuan SPP sebesar 2.400.000 itu kita di Unrika dapat 360 orang mahasiswa tuh yang dapat. Terus juga ada bantuan pulsa gitu untuk perkuliahan daring gitu. Nah, mungkin ini mereka mahasiswa ini menanyakan mungkin dari pemerintah Kota Batam gitu ya. Gimana tuh? Bagusnya Pak Edwin rangkum aja. Biar nanti kita nanti biar sekalian ya. Kemudian yang kedua, adakah upaya pembangunan transportasi massal modern dan aturan kepemilikan kendaraan pribadi, terutama yang tidak memiliki garasi di perumahan sehingga sangat mengganggu tetangga sekitar katanya. Oke, itu kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara antisipasi pengangguran di Kota Batam di saat pandemi COVID-19 saat ini? Mungkin itu dulu, itu aja Pak. Tiga ini aja sudah berat Pak Erwin. Ini dari follower-follower Instagram Unrika Pak.
Baik sahabat Undrika yang saya banggakan, tiga hal ini saya akan coba meresponnya. Yang pertama soal bantuan untuk mahasiswa. Sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui, ranah pendidikan tinggi itu, ya ranah untuk pendidikan tinggi, sebenarnya kewenangannya tidak di pemerintah kabupaten atau kota. Tapi alhamdulillah kami kemarin berani juga membuat program untuk beasiswa yang lolos di 7 universitas ternama dengan jalur undangan. Nah ini semata-mata karena awal pembuka kita tadi, kapasitas SDM ini memang harus didesain, harus dibentuk. Oleh sebab itu bantuan seperti yang diharapkan ya belum termasuk di dalam kebijakan APBD yang kemarin kita ketuk Pak Edwin. Tapi saya ingin katakan bukan semata-mata pertimbangan aturan main regulasi itu saja. Tapi memang sekarang ini seluruh pihak sebenarnya terpukul dengan kondisi COVID-19 ini. Ya adik-adik sekalian sahabat Undrika, bukan hanya sahabat Undrika, pemerintah Kota Batam pun saat APBD kemarin diketuk itu kami masih mencari bagaimana cara menutupi defisit pada kisaran 180 M itu. Ya, ada defisit 180 M, bagaimana cara menutupinya? Akibatnya ya beberapa belanja perjalanan dinas dari 100% kita buang. Wali kota, wakil wali kota enggak usah lagi, tinggal 20% aja. Ada belanja pemeliharaan kendaraan dari 100% buang 80%, tinggal 20% aja. Belanja rapat, belanja. Tapi itu pun ternyata tidak cukup untuk mengejar jumlah defisit yang sedemikian itu. Karena kami juga harus memikirkan Pak Edwin, ya bagaimana agar asrama haji itu nyaman menampung tenaga orang-orang kita yang terpapar. Bagaimana agar asrama, agar rusun kami di Tanjung Ujang itu nyaman menampung PMI yang dipulangkan dari Malaysia atau Singapura. Bagaimana agar tenaga medis yang bekerja all out itu merasa ada apresiasi yang patut. Jadi semua sebenarnya sangat terpengaruh. Pada sisi yang lain, pendapatan kami bahkan Pak APBD Kota Batam itu dari jalur pajak hotel dan restoran langsung nyungsep jeblok ke bawah. Nah jadi memang belum dapat kita untuk program bantuan untuk mahasiswa itu. Tapi kita bersyukurlah karena alhamdulillah kementerian ternyata membuka ruang untuk itu. Bahkan sahabat Undrika sampai 360 orang yang tercover melalui kebijakan nasional itu. Itu barangkali untuk yang bantuan mahasiswa. Lalu transportasi massal. Dalam konteks untuk menuju kota yang modern, ini memang harus didesain. Ya tahap pertama kami mempersiapkan Trans Batam. Trans Batam ini sebenarnya cikal bakal Pak Edwin. Ya dan pembangunan ini kan sebenarnya bergantung kepada skala urgensinya. Kalau sekarang kita berpikir Trans Batam ini sudah bisa mengcover kebutuhan masyarakat kita, tetapi perlu pengembangan koridor-koridor. Ya jangan hanya berhenti di beberapa koridor saja, tapi dia bila mungkin harus masuk ke koridor-koridor lain yang penduduknya sudah padat. Maka kemarin dengan Dinas Perhubungan kita minta dilakukan pengembangan untuk masuk ke koridor-koridor yang saya maksud begini Pak. Misalnya sekarang Tanjung Uncang itu sudah banyak pemukiman, kemarin hanya di pinggir jalan, maka kita juga harus buka pintunya masuk ke dalam. Nah, tapi koridor yang akan dibuka itu ada kajiannya, ada tim yang mengkajinya. Ya. Nanti hasil kajian itulah akan kita adakan kendaraan untuk menjadi pengumpan, istilah yang dipakai itu kendaraan pengumpan, Pak. Ya pengumpan dari situ masuk ke koridor baru membawa. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan soal transportasi modern. Soal transportasi modern itu secara bertahap kita pasti akan menuju ke arah itu. Lalu antisipasi terhadap pengangguran.
Nah, sementara ini memang kesempatan kerja, ya saya pikir semua kesempatan itu menjadi sangat terbatas sekarang karena kondisi COVID-19 ini. Maka saya harapkan warga kita ini lebih berupaya untuk bagaimana mengembangkan mental entrepreneurship itu, mental kewirausahaan itu ya. Iya. Karena jalan yang paling baik untuk menciptakan kesempatan kerja itu sebenarnya wirausaha. Nah, ini barangkali Pak Edwin yang dapat saya sampaikan. Ya, ini masih sangat terbuka ruang untuk berdiskusi pada 3 aspek ini. Tapi saya pikir persoalan waktulah barangkali. Betul. Nah, saya kira itu Pak Edwin. Ya. Baik, mungkin terakhir nih Pak Amsakar. Harapan Bapak untuk yang pertama untuk Undrika sendiri, yang kedua untuk generasi muda, dan yang ketiga untuk warga Batam. Apa sih ke depannya yang diharapkan? Yang pertama tentu saja saya berharap agar Undrika ini menjadi universitas unggul, dan harapan yang sama sebenarnya kepada seluruh universitas yang ada di Batam. Universitas yang unggul, yang memiliki competitiveness dan didukung oleh tenaga-tenaga yang tidak berhenti memberikan terobosan-terobosan bagi pengembangan kapasitas keilmuan dan sumber daya manusia ini. Yaitu harapan kita dia menjadi universitas yang unggul, universitas yang memiliki daya saing, tetapi juga universitas yang merakyat. Maksud saya tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomisnya. Walaupun teorinya kalau sudah menjadi universitas unggul, secara automatically sebenarnya dia pasti akan diminati dan orang tidak akan pernah memikirkan lagi persoalan pembiayaan. Ya, terus terhadap mahasiswa saya ingin terus dibangun rasa percaya diri, ya, bahwa Anda yang menjadi sahabat Undrika sekarang juga pasti ketika nanti keluar sangat ditentukan kepada wajah Anda sendiri. Jadi universitas ini sebenarnya hanya memberikan stimulus, tapi kapasitas personal itu berpulang kepada kita semua. Karena itu saya ingin mahasiswa Undrika ini terus mengembangkan kapasitas diri, jangan hanya berhenti pada kurikulum yang ada di universitas, tapi teruslah belajar, cari sumber informasi yang lain, perkaya bahan, dan jangan pernah berhenti mencari sumber-sumber referensi. Khusus untuk pemuda Batam, ya saya terus terang mengatakan saya bangga dengan pemuda Batam. Ya, pemuda ini memiliki energi yang luar biasa, dan di tangan pemuda itulah harapan estafet kepemimpinan Batam ke depan, warna kota Batam ke depannya akan dapat kita wujudkan. Mungkin itu Pak, sekaligus sebagai closing statement. Baik. Di pertemuan ini saya ingin menyampaikan salam hangat kepada sahabat Undrika, pada Undrika TV yang edukatif, inspiratif dan informatif. Semoga Undrika TV ini juga menjadi media untuk berbagi informasi kepada sahabat-sahabat Undrika dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Amsakar. Jadi sebuah kebanggaan bagi kami Bapak bisa hadir di Undrika TV. Dan terakhir ada pantun dari saya Pak, karena tadi dibuka dengan pantun, saya mau nutup dengan pantun juga. Saya memang menyerahkan pantun itu kepada Pak Edwin hari ini. Baik, Kota Batam kota yang besar, warganya santun dan baik budi. Terima kasih Pak Amsakar, kami tunggu di sini kembali. Alhamdulillah. Satu lagi, di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Mantap. Di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.